Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami agar kita semua dilindungi dan dipagari oleh anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu bertahan dalam jalan Tuhan. Terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Keluaran adalah kitab yang kedua setelah kitab Kejadian. Kalau kita membaca kitab Keluaran, maka kita melihat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel dengan tanda-tanda heran, dengan karya-karya yang agung sampai menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari perikop Keluaran pasal 17 ayat 1 ini, maka kita dapat menemukan 3 prinsip nilai kehidupan yang dapat kita jalankan kalau kita ingin hidup bertahan dalam jalan Tuhan. Baik sebagai seorang beriman maupun sebagai seorang kepala keluarga. Apapun tantangannya, apapun yang sedang kita hadapi. Prinsip yang pertama adalah stop untuk bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Bapak Ibu bisa membaca di ayat 1 sampai yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya semua. Saya hanya membaca ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada bersungut-sungut adalah berkeluh kesah atau mengeluh, mengomel. Biasanya orang mengomel atau bersungut-sungut itu karena ada rasa marah, rasa jengkel, tidak suka, tidak puas akan apa yang terjadi dengan lingkungannya, satu peristiwa yang menimpanya, tidak puas karena pelakuan yang tidak adil, dikhianati, atau juga karena tidak suka dengan kondisi tubuhnya, ada sesuatu yang kurang, yaitu cacat dan sebagainya. Penindasan bagi bangsa Israel ini terjadi ketika ada pergantian kepemimpinan di Mesir pada waktu itu. Dan Yusuf meninggal, sehingga pemimpin yang baru tidak mengenal Yusuf. Dan di samping itu, bangsa Israel bertumbuh begitu pesat, sehingga ada ketakutan bagi pihak daripada orang Mesir, sehingga mereka ditekan dengan cara ditindas supaya perkembangan mereka dapat ditekan lajunya. Ketika kehidupan bangsa Israel begitu menderita dan tertekan oleh penguasa di Mesir, Allah tidak pernah membiarkan atau berlambat-lambat untuk menolong apa yang sedang mereka hadapi. Allah membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka, yaitu Musa. Allah memakai Musa dengan tanda-tanda yang ajaib dengan tujuan yang pertama, agar bangsa Israel dapat dilepaskan dari tekanan penindasan orang-orang Mesir. Yang kedua, agar bangsa Israel dapat mengenal, memahami siapa Allah yang mereka sembah. Dan yang ketiga, agar bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu dapat tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat. Selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel singgah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan persoalan dan dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Namun demikian, dimanapun kaki bangsa Israel itu melangkah, di situ Allah menyertai mereka. Alkitab mencatat bahwa Allah menyertai mereka di kala siang maupun di kala malam. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat beberapa bukti dari kepedulian Allah, pemberian Allah, dan pernyataan kuasa Allah kepada bangsa Israel ini. Yang pertama kita melihat di mana Allah menyatakan tula atas orang-orang Mesir
dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-11, di mana tulah yang pertama yaitu di mana air menjadi darah, tulah yang kedua katak di mana-mana, tulah yang ketiga nyamuk, tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak, dan tulah selanjutnya. Bapak Ibu bisa membaca di Keluaran tersebut yang sudah saya katakan. Yang kedua, ketika bangsa Israel terjepit, di mana mereka tidak dapat lagi menghindar dari tentara Firaun, di mana di depan mereka pada waktu itu adalah Laut Tebrau dan di belakang mereka adalah tentara daripada Mesir. Dua pilihan, yaitu menyerahkan diri atau mati. Tetapi dalam keadaan terjepit demikian, Allah sekali lagi menolong bangsa Israel. Dan Allah berkata, memberi instruksi kepada Musa untuk dia mengangkat tongkatnya dan menyentuh air, dan laut itu terbelah dua. Dan ketika mereka berada di gunung Sin pada waktu itu, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka tidak ada makan. Dan Allah berjanji untuk mengirim makanan kepada mereka, yaitu mana surgawi. Diturunkan, Alkitab mencatat selama 40 tahun Allah memelihara mereka dengan mana surgawi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang provider, Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kita. Di Keluaran pasal 16 ayat 35 dikatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kita dapat melihat secara jelas bahwa pertolongan Allah, kasih Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Namun bangsa Israel tidak pernah berhenti untuk mengeluh, untuk mengomel, untuk menyalahkan Tuhan, untuk bertengkar dengan orang yang memimpinnya. Tak terkecuali ketika perjalanan mereka, yaitu di Rafidim, yaitu di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Pemeliharaan Tuhan dari sejak keluar dari Mesir sampai di Rafidim seolah-olah sirna oleh karena satu persoalan, yaitu air minum. Ada peribahasa yang mengatakan panas setahun dihapus oleh hujan satu hari. Kebaikan yang dilakukan 1 tahun hilang oleh karena satu kesalahan satu kali saja. Dengan kata lain, manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima dari Allah, tetapi lebih suka mengingat hal-hal buruk yang terjadi menimpa kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baru saja kalau kita membaca di pasal 16, di mana bangsa Israel mengalami satu pertolongan Tuhan, bagaimana Allah mensuplai kebutuhan mereka tentang makanan, yaitu mana dari surga itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di pasal 17, mereka bersungut-sungut. Bukankah semestinya dengan pengalaman itu bangsa Israel mempunyai satu pandangan tentang Allahnya? Mereka cukup untuk datang kepada Allah. Mereka cukup untuk meminta kepada Allah di dalam doa, dan Allah pasti memberkati mereka. Tetapi kita melihat bahwa mereka justru berbantah-bantah dan bersungut-sungut kepada Musa. Kalau ada pertanyaan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, kalau posisi bangsa Israel yang saat itu kekurangan air adalah posisi kita, bagaimanakah reaksi kita? Apakah kita berkeluh kesah? Apakah kita marah-marah? Apakah kita meragukan pertolongan Allah? Atau kita tetap teguh percaya meskipun dalam kenyataan tidak seperti yang diharapkan? Hal ini Bapak Ibu dapat menjawab secara pribadi dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, untuk dapat membawa seisi keluarga berjalan tetap dalam jalannya Tuhan, maka kehidupan yang bersungut-sungut
harus dijauhkan, harus dilepaskan dari kehidupan kita, dan kita mengembangkan satu kehidupan di dalam diri kita, yaitu kehidupan yang bersyukur kepada Allah. Maka sekarang pertanyaannya adalah, mengapa seorang kepala keluarga tidak boleh bersungut-sungut? Padahal bersungut-sungut, berkeluh kesah merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Alasannya yang pertama, karena seorang kepala keluarga, ia adalah seorang yang memberi pengaruh. Seorang kepala keluarga adalah seorang yang memberi keteladanan dengan mengembangkan kehidupan yang bersungut-sungut mengeluh. Pengaruh apakah yang dia berikan kepada seisi anggota keluarganya? Keteladan apakah yang ia telah tinggalkan? Tentu hal ini akan merusak suasana atau atmosfer di dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, alasan tidak boleh bersungut-sungut sebagai seorang kepala keluarga. Karena kepala keluarga harus sadar bahwa sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kepala keluarga haruslah menyadari bahwa sikap bersungut-sungut, berkeluh kesah adalah sebuah tindakan kejahatan di mata Allah. Sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Sebuah kesaksian, yaitu dari seorang bernama Frances James Crosby, dan ia lebih disapa dengan akrab bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir di Amerika sekitar tahun 1820. Ia terlahir pada usia 6 minggu, matanya buta oleh karena ada salah diagnosa. Tetapi pikirannya cukup tajam, telinganya cukup tajam. Dan ketika dia usia 8 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua bakat dan talentanya terlihat jelas. Bahwa dia suka menulis syair lagu, dia suka membuat puisi. Dan ketika dia berusia 93 tahun, diwawancarai. Inilah jawab Fanny Crosby. Sebenarnya dikatakan, saya tidak cacat. Apalah artinya kehilangan penglihatan jika hal itu menolong saya untuk mendapat banyak kesempatan indah. Segenap hidup saya mungkin tidak berguna bila saya tidak buta. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa Fanny Crosby dengan kekurangan fisiknya bukanlah alasan bagi dia untuk dia mengeluh, untuk dia bersungut-sungut. Bagi Fanny Crosby, kekurangan fisiknya bukanlah penghalang untuk dia terus melayani Tuhan. Dan salah satu karyanya yang memberkati gereja Tuhan, orang percaya dimanapun, dengan satu judul, yaitu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Oleh sebab itu, sebagai kepala keluarga, haruslah sadar, kalau ingin membangun keluarga yang bertahan dalam jalan Tuhan, maka sikap berkeluh kesah, bersungut-sungut harus dibuang, karena tidak berkenan kepada Allah. Dan sikap berkeluh kesah bukanlah yang Allah kehendaki dalam kehidupan orang percaya. Jadi salah satu cara untuk kita dapat lepas dari sikap bersungut-sungut dan berkeluh kesah adalah merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti ada lagu yang mengatakan, hitunglah berkatmu satu-satu dan mengembangkan kehidupan yang bersyukur.